Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, or good evening, everyone. Welcome back to our virtual learning class for TOEIC 4, TOEIC 4 class. So we will continue our material about Business Plus 2 book. So we will continue for Unit 6. If you still remember, last meetings we have learned about verb, object, plus to do. Jadi sudah minggu lalu ya sudah kita pelajari tentang verb, object, plus to do. Jadi bagaimana ada beberapa verb yang kalau diikuti oleh objek maka harus ditambahkan kata to-nya terlebih dahulu ya. Nah, ini ada beberapa contohnya. Saya mau mengingatkan saja sedikit. Nih, ada kata tell gitu ya, ada kata ask, advise, want, would like. Jadi ketika ada subjeknya, misalnya ini Kasim, terus tell ya, told, the touristnya adalah objeknya. Nah, maka setelah verbnya ini harus ditambahkan kata to gitu ya, ada kata to di sini. Dikasih meminta turis untuk menandatangani cek gitu ya. And then Kasim meminta Mr. Marston mengisi formulir. Kasim memberikan advice ya, menasehati customer berbicara langsung kepada Miss Mokjai gitu ya. Jadi jangan lupa untuk selalu menambahkan to ya di verb yang kedua setelah ada verb yang pertama lalu ada objeknya. Okay, now this meeting I would like to continue our material about relative clause ya. Jadi grammar selanjutnya yang mau kita pelajarin adalah relative clause. Nah, what is relative clause? Jadi lebih mudahnya relative clause itu dalam bahasa Indonesia adalah yang. Nah, maksudnya apa yang, bukan sayang gitu ya. Okay, so if in Indonesia it is very easy for us to say yang. Ya kan? Karena tidak ada aturan apapun di dalam bahasa Indonesia. Tapi pada saat bahasa Inggrisnya dari yang ini itu akan sedikit membingungkan karena ada macam-macam. Jadi bahasa Inggrisnya yang itu ada yang jadi who, ada yang jadi which, ada juga yang nanti jadi that, gitu ya. Ada juga yang mentranslate-nya menjadi whom, ada juga yang mentranslate-nya menjadi whose. Nah, yang mana yang benar? Semuanya benar. Jadi bahasa Inggris yang itu bisa who, which, that, whom, atau whose. Tergantung apa? Tergantung peraturannya. Nah, yang mau kita pelajarin itu akan lebih dahulu yang ini nih. Who, which, sama that. Gitu ya. Kalau whom sama whose ini nanti karena dia lebih complicated lagi gitu penggunaannya. Nah, sekarang bisa lihat di sini katanya. Ya, di sini ada catatannya. Defining relative clause give us more information about people or things. Defining relative clause is about people. Nah, di sini catatannya nih. People. Kalau people artinya orang. Ketika yang di sini itu merujuk kepada orang, maka yang digunakan adalah who. Ya, tapi kalau merujuknya things ya yang dimaksud di sini itu adalah selain manusia gitu ya, selain orang, selain manusia bisa hewan, bisa benda, bisa hal apapun, maka yang digunakan adalah which. Nah, lalu apa guna that? That adalah kegunaan yang fungsional. Jadi bisa dipakai semua. That itu boleh dipakai untuk orang, dia juga bisa dipakai oleh untuk which. Nah ya, gitu ya. Jadi that sama which, that sama who itu sama. Sebenarnya makanya kalau ketika kita nulis sendiri, ketika mau mentranslate sesuatu, rata-rata kita pakai that daripada kita bingung gitu ya, ketukar-ketukar. Misalnya laki-laki yang duduk di sana adalah pacar saya gitu. Jadi misalnya kalimatnya seperti ini. So laki-laki itu the man. Nah, yang di sini itu karena dia ngomongin laki-laki artinya manusia kan. Makanya bahasa Inggris yangnya ini kita buat jadi who. Ya. Jadi the man who duduk sit there is my boyfriend. Nah, jadi seperti itu. Atau misal kalimatnya menjadi rumah yang berlokasi di
pelaju gitu ya, adalah rumah orang tua saya. Nah, maka bahasa Inggrisnya karena ini rumah gitu ya, jadi kita bilangnya the house. Yang-nya itu bukan pakai who ya, tapi dia menggunakan which ya. Jadi the house which is located in Pelaju is my parents' house. Nah, jadi seperti itu. Ya, penggunaan which sama who. Nah, biasanya dia paling sering muncul itu langsung di pilihan ganda. Nanti dibuatnya pilihan gandanya A, yang B-nya which, yang C-nya whom, yang D-nya whose. Dia jarang ya mengeluarkan that. Kenapa? Karena that ini bisa dipakai untuk semuanya. Jadi makanya dia jarang ada di pilihan ganda. Ini mau kalian ganti that boleh. Yang ini juga mau kalian ganti that juga boleh gitu. Ini nggak usah pusing kalau nulis ya langsung aja pakai that. Tapi karena kita harus tahu, karena pilihan gandanya itu adalah who, which, whom, whose, maka kita harus tahu bahwa who ini untuk manusia, kalau which itu untuk selain manusia. Nah, sekarang coba lihat latihan yang di G gini ya. The person bla 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 ask Kasim for help was a tourist. Orang titik-titik bertanya kepada Kasim pertolongan ya adalah turis. Artinya kan di sini ngomongin yang. Kan orang yang meminta Kasim bantuan adalah seorang turis. Nah, yang di sini maka kita pakai apa? Apakah who atau which? Karena dimaksud yang ini adalah person, jelas nih kan, manusia kan. Maka kita jawabnya adalah who ya, who atau that. Oke, number 2. The shops, jelas ya, shops. Nah, toko. Toko yang berada di Mall Riverfront sangat populer. Udah pasti jelas nih. Shop kan selain manusia. Maka jawabannya adalah which or that. Oke, sekarang nomor 3 lagi nih. Mr. Mokjai was the person bla 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 advised Mr. O'Brien. Miss Mokjai adalah orang yang memberikan saran kepada Mr. O'Brien. Udah jelas nih orang. Maka kita gunakan iya ya pakai who atau that. I'd like a job. Saya suka pekerjaan yang membiarkan saya bekerja dari rumah. Nah, ini kan pekerjaan, artinya kan selain manusia. Makanya kita gunakan which ya. Terakhir nih, customers sometimes ask question. Nah, hati-hati ya, jangan ketuker karena yang dimaksud di sini kan pertanyaan. Coba kita perhatiin apakah pertanyaannya atau customernya yang sedang dibahas di sini. Oke, sebentar saya hapus dulu di sini. Oke, kita perhatikan soalnya ya. Customers, pelanggan, kadang-kadang menanyakan pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab. Nah, yang di sini ngomongin siapa? Apakah ngomongkan pelanggannya? Apakah ngomongkan pertanyaannya? Iya, maksudnya di sini yang sulit itu kan adalah pertanyaannya. Berarti dia selain manusia, makanya lebih tepat yang menggunakan which.